Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok 5 dengan anggota saya adalah Aulia Wahyu Faisa R dengan NIM V1823017. Perkenalkan, nama saya Aprilia Renistiawati dengan NIM V1823012. Perkenalkan, saya Anita Maya Pradipta dari kelas B dengan NIM V1823010. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nalus Dwi Kuncoro dengan NIM V1823029. Kami dari kelas B Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2023. Kami akan menyampaikan materi yaitu penyimpanan bahan pangan atau olahan bahan pangan dengan suhu rendah, yaitu dengan pendinginan dan pembekuan. Banyak sekali cara yang dapat digunakan untuk mengawetkan bahan pangan maupun olahan bahan pangan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menyimpan bahan pangan atau olahan bahan pangan pada suhu rendah. Penyimpanan pada suhu rendah dapat menghambat kerusakan makanan, antara lain kerusakan fisiologis, kerusakan enzimatis, maupun kerusakan mikrobiologis. Pada pengawetan dengan suhu rendah, dapat dilakukan dengan pendinginan dan pembekuan. Berikut akan dijelaskan tentang perbedaan pendinginan dan pembekuan. Pendinginan atau refrigerasi ialah penyimpanan dengan suhu rata-rata yang digunakan masih di atas titik beku bahan. Kisaran suhu yang digunakan biasanya antara -1 derajat Celcius sampai +4 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, pertumbuhan bakteri dan proses biokimia akan terhambat. Pendinginan biasanya akan mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau beberapa minggu, tergantung kepada jenis bahan pangannya. Pendinginan yang biasa dilakukan di rumah-rumah tangga adalah dalam lemari es yang mempunyai suhu -2 derajat Celcius sampai +16 derajat Celcius. Pembekuan atau freezing ialah penyimpanan di bawah titik beku bahan. Jadi, bahan disimpan dalam keadaan beku. Pembekuan yang baik dapat dilakukan pada suhu -17 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Pada suhu ini, pertumbuhan bakteri sama sekali berhenti. Pembekuan yang baik biasanya dilakukan pada suhu antara -12 derajat Celcius sampai -24 derajat Celcius. Dengan pembekuan, bahan akan tahan sampai beberapa bulan, bahkan kadang-kadang beberapa tahun. Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk membuat pangan beku. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu penggunaan udara dingin yang ditiupkan atau gas lain dengan suhu rendah kontak langsung dengan makanan. Misalnya dengan alat-alat pembeku tiup, terowongan, spiral, dan tali. Terus yang kedua yaitu kontak tidak langsung, misalnya alat pembeku, lempeng, yaitu makanan atau cairan yang telah dikemas kontak dengan permukaan logam yang telah didinginkan dengan lens sirkulasi cairan pendingin atau alat pembeku berlempeng banyak. Yang ketiga yaitu perendaman langsung makanan ke dalam cairan pendingin atau menyemprotkan cairan pendingin di atas makanan, misalnya nitrogen cair dan froen, larutan gula atau garam. Pada makanan beku siap saji yang belakangan ini populer menggunakan teknologi dengan udara dingin. Produk ini sebelumnya telah matang terlebih dahulu. Makanan matang tersebut kemudian dibekukan dalam temperatur -40 derajat Celcius dengan teknologi blast freezer, lalu disimpan pada ruang dengan suhu -18 derajat Celcius. Teknologi ini pada prinsipnya merupakan shock temperatur untuk mikroba atau memusnahkan mikroba yang ada di dalam makanan tersebut. Di samping itu, blast freezer juga memungkinkan kristalisasi air yang terbentuk berukuran sangat kecil dan solid, sehingga tidak berpengaruh pada perubahan mutu produk. Metode pembekuan yang dipilih untuk setiap produk tergantung pada yang pertama,
mutu produk dan tingkat pembekuan yang diinginkan. Yang kedua, tipe dan bentuk produk, pengemasan, dan lain-lain. Yang ketiga, fleksibilitas yang dibutuhkan dalam operasi pembekuan. Yang keempat, biaya pembekuan untuk teknik alternatif. Pendinginan dan pembekuan memiliki efek buruk bagi kualitas produk yang dihasilkan. Di antaranya yang pertama, efek terhadap karakteristik fisik. Ketika air diubah menjadi es, volumenya bertambah 9%. Air memiliki volume terkecil pada temperatur 4 derajat Celcius, lalu bertambah volumenya seiring penurunan temperatur sifat anomali air. Jika produk makanan tersebut mengandung banyak air, maka hal yang sama akan terjadi. Namun, kadar air, temperatur pendinginan, dan keberadaan ruang antar sel amat mempengaruhi perubahan volume tersebut. Kerusakan sel juga mungkin terjadi akibat pendinginan. Hal ini diakibatkan gerakan kristal es atau kondisi osmotic cell. Produk daging tidak mengalami kerusakan sebesar produk buah-buahan dan sayuran karena struktur fibrous yang dimiliki daging lebih elastis dibandingkan struktur buah dan sayur yang cenderung kaku. Yang kedua, efek terhadap bahan penyusun makanan. Pendinginan akan mengurangi aktivitas air pada makanan. Mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada kondisi aktivitas air yang rendah dan temperatur di bawah nol. Organisme patogen tidak bisa tumbuh pada temperatur di bawah 50 derajat Celcius. Namun, tipe organisme lainnya memiliki respon yang berbeda. Sel vegetatif ragi, jamur, dan bakteri gram negatif akan hancur pada temperatur rendah. Namun, bakteri gram positif dan spora jamur diketahui tidak dipengaruhi oleh temperatur rendah. Protein akan mengalami denaturasi dalam temperatur dingin yang mengakibatkan perubahan penampilan produk, tapi nilai nutrisinya tidak terjadi walau terjadi denaturasi selama berat tidak berkurang. Pembekuan tidak mempengaruhi kandungan vitamin A, B, D, dan E, namun mempengaruhi kandungan vitamin C. Selain itu, pembekuan dan pendinginan juga memiliki efek terhadap sifat termal makanan. Meskipun memiliki kekurangan, makanan beku dan dingin punya banyak kelebihan lain, sehingga teknologinya terus dipakai dan dikembangkan sampai sekarang. Kelebihan tersebut antara lain yang pertama, pengolahan lebih sederhana karena produk sudah bersih. Yang kedua, menjamin ketersediaan pasokan sepanjang tahun dengan umur simpan yang relatif panjang, bahkan produk musiman dapat tersedia sepanjang tahun kapan saja diperlukan. Yang ketiga, harga relatif murah, terutama untuk produk musiman yang dibekukan pada saat musim panen ketika harga murah, sehingga harganya relatif murah dibandingkan produk segar. Dan yang terakhir, kualitas lebih konsisten. Daging sapi termasuk bahan pangan yang mudah rusak, perishable food, sehingga perlu adanya penanganan lanjutan supaya mutu daging sapi dapat dipertahankan. Teknologi pembekuan cepat dengan menggunakan nitrogen cair merupakan salah satu metode pembekuan yang memerlukan waktu relatif singkat. Dengan titik didihnya yang mencapai suhu 195,8 derajat Celcius, nitrogen cair mempunyai kemampuan membekukan bahan organik relatif lebih efektif dibandingkan dengan pendingin berbahan amoniak maupun freon. Bakso merupakan salah satu produk olahan daging yang mudah mengalami kerusakan bila disimpan pada suhu ruang. Bakso memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, pH mendekati netral, kadar air yang tinggi, sehingga menyebabkan masa simpannya yang relatif singkat. Sehingga banyak produsen ataupun pedagang produk ini yang menggunakan bahan pengawet untuk meningkatkan masa simpannya. Cara pengawatan daging dengan suhu rendah ada dua macam. Yang pertama yaitu dengan pendinginan cooling. Yang kedua dengan pembekuan freezing. Pembekuan merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan mutu bahan pangan. Bahan pangan beku memiliki masa simpan yang jauh lebih panjang daripada bahan pangan dingin. Salah satu teknik pembekuan cepat yang digunakan untuk mengawetkan daging adalah nitrogen cair.